Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ah, Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan terus membaca. Kali ini saya akan saya akan bercerita tentang seperti biasa pengalaman membaca saya. Pengalaman membaca yaitu bacanya tulisan Dois Dekker, Edward Dois Dekker. Kalau ada yang suka pelajaran sejarah pasti tahu nama itu, Edward Dois Dekker. Nah, yang nama penanya ada Mutatuli. Dan buku yang kita baca ada Max Havelaar. Nggak tahu cara baca yang benar gimana. Max Havelaar. Mungkin seperti itu. Nah, ini buku yang saya tertarik bukan membeli ya. Awalnya pengen membeli tapi waktu belum beli, kemudian cerita sama teman, dia bilang, "Aku punya bukunya." Akhirnya aku pinjem. Jadi ini buku aku pinjem dari teman. Diizinkan dipinjem. Udah sebulan di tangan saya, beberapa kali saya baca, tapi nggak saya baca sampai habis. Nah, buku Max Havelaar seperti biasa saya bacakan sedikit, apa ya namanya? Lupa terus kalau lagi di depan kamera tuh saya namanya, tulisan di belakang buku ini. Max Havelaar ditulis oleh Edward Dois Dekker, mantan asisten Lebak, Banten pada abad ke-19. Dois Dekker terusik nuraninya melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang menindas Bumi Putra. Dengan nama pena Mutatuli, yang berarti aku menderita, dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar, tanda kutip membayar, utang mereka kepada pribumi. Tragis, lucu, dan humanis. Max Havelaar salah satu karya klasik yang mendunia. Kemunculannya menggemparkan dan mengusik nurani. Buku ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan diadaptasi dalam film dan drama. Gaung kisah Max Havelaar masih menyentuh pembaca sejak terbit pada tahun 1860 hingga kini. Mutatuli atau Edward Dois Dekker lahir pada tahun 1820, meninggal pada 1887. Menulis Max Havelaar selama 18 tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Karir Mutatuli sebagai penulis berlangsung 18 tahun, sama seperti masa karirnya sebagai pegawai pemerintah. Mutatuli kemudian mengasingkan diri ke Jerman dan meninggal pada Februari 1887. Penerbitnya, ini penerbit ya, ada logo Kanita di sini. Mungkin ini penerbitnya. Kanita. Ini nih. Kalau di Indonesia di penerbitnya di sini tulisan penerbit Mizan Publishing. Kemudian ada harganya. Covernya warna apa ya? Warna senja. Melukiskan senja dan kayu. Saya bilang sih melukiskan senja dan kayu. Nah, ini covernya. Covernya ada sapi dan ada orang dua yang seperti menunjukkan ini orang Indonesia, menunjukkan Lebak, menggambarkan provinsi Lebak. Ada kerbau lagi ditarik, ada orang pakai baju, gua kecil dulu sering manggilnya baju kabayan. Kemudian ada yang berkebaya dan berkerudung, seorang wanita di sebelahnya. Oke, ini ada kutipan komentar dari Pramudia Anantatur. Kutipannya adalah kisah yang membunuh kolonialisme, ya, dikutip dari New York Times tahun 1999. Di dalamnya ada sedikit kutipan, apa, kebaca nggak ya? Di dalamnya ada kutipan lagi, kutipan, karena aku lelaki terhormat dan maklar kopi, Drog Stoppel. Kanita,
Kanita membuka jendela bagi Anda untuk menjelajahi cakrawala baru, menemukan makna dari pengalaman hidup dan kisah-kisah yang kaya inspirasi. Kemudian identitas bukunya ya saya bacain ya. Max Havelaar diterjemahkan dari Max Havelaar or The Coffee Auction of the Dutch Trading Company. Karya Multatuli, penerbit Edinburgh, terbitan Edinburgh, Edmonston and Douglas, 1968. Translated from the original manuscript by Baron Alfonso Nahuys. Jadi manuskripnya maksudnya translated from the original manuscript by Baron Alphonse Nahuys. Oh, jadi ini terjemahan dari terjemahan apa ya? Mungkin seperti itu. Kalau saya kurang paham, mungkin ada yang bisa menjelaskan di kolom komentar nanti ya. All right reserve. Hak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia adalah pada penerbit Kanita. Penerjemah Ingrid Dwijani Nimpuno. Penyunting Susanti Priyandari. Proofreader Wiwin Widiawanti. Hak cipta dilindungi undang-undang. Alright reserve. Cetakan pertama Mei 2014. Cetakan ke-14 Maret 2018. Dan ini adalah cetakan ke-18 Mei 2019. Diterbitkan oleh penerbit Kanita, PT Mizan Pustaka, anggota IKAPI. Dan seterusnya. Alamat Mizan, emailnya, email Kanitanya di kanita@mizan.com, milisnya di kanita@yahoogroups.com, websitenya di www.mizan.com, Facebooknya penerbit Mizan, Twitternya @penerbit Kanita. Desainer sampul Dodi Rosadi, fotografer sampul Ubaidillah Mukhtar, Taman Baca Multatuli. Oh, nama foto, tema foto apa ya? Ya, nama fotonya ya. Kalau karya itu kan ada judul biasanya, ada foto, karya fotografi itu biasanya ada judulnya. Judul foto ini Taman Baca Multatuli. Semoga saya nggak salah. Kalau salah kasih tahu yang benernya di kolom komentar ya. Perpustakaan Nasional Katalog terbitan KDT Multatuli Max Havelaar _Multatuli penerjemah Ingrid Dwijayanti Nimpuno penyunting Susanti Priyandari dash nih strip CET 18 strip Bandung 2 Kanita 2019. 480 halaman, tebal sekitar 20,5 cm. Judul asli Max Havelaar or The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company, ISBN sekian, kategorinya fiksi sejarah. Judul oke. Ini kategorinya fiksi sejarah di Perpustakaan Nasional, di kartu Perpustakaan Nasional. Didistribusikan oleh Mizan bla 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 bla. Oke. Seperti itu identitas bukunya. Balik lagi, jangan beli bajakan. Pengantar penerbit. Nah, di sini ada sedikit diawali cerita novel ini diawali dari dengan dihantarkan oleh penerbit. Jadi bukan sekedar diterjemahkan, tapi ada pengantar dari penerbitnya. Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik itu bengkok, sastra akan meluruskannya. John F. Kennedy. Ya, dan seterusnya. Saya akan seperti biasa, saya bukan mau bacain secara khusus ya tentang ini, tapi saya mau menceritakan kesan saya membacanya. Tapi sebelum membaca menceritakan kesan saya membacanya, kita baca dulu terkait tentang penulis. Multatuli adalah nama pena dari Edward Dowes Dekker, 1820 strip 1887. Setelah mengabdi selama 18 tahun sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, dia kembali ke Eropa tahun 1856 dengan nurani yang terusik.
Dia prihatin melihat bagaimana perlakuan pemerintah Belanda, juga pejabat pribumi terhadap rakyat Indonesia. Sehingga dia mengundurkan diri setelah melakukan protes resmi. Max Havelaar yang diterbitkan tahun 1860 menggambarkan pengalaman Doisdekker saat di Indonesia. Novel ini langsung sukses besar. Edward Doisdekker menjadi semacam nurani bangsa, menginspirasi munculnya gerakan-gerakan emansipasi di Belanda. Karir Mutatuli sebagai penulis berlangsung 18 tahun, sama seperti masa karirnya sebagai pegawai pemerintah. Mutatuli kemudian mengasingkan diri ke Jerman dan meninggal pada Februari 1887. Kenapa diulang lagi di dalamnya? Kan di luar juga udah ada. Nggak apa-apa lah. Ya, ini apa ya istilahnya ya? Not my cup of tea. Mungkin itu istilahnya. Atau yang lebih tepat, bukan seleraku. Asik. Novelnya sangat penuh dengan sejarah ya. Memulai membaca novel ini, ketertarikan akan membaca novel ini ya karena sejarah dulu. Bukan karena melihat Max Havelaar, karya Max Havelaar sebelumnya, atau bukan juga melihat atau dari rekomendasi orang, ataupun bukan dari cover yang saya biasa jajan buku karena covernya seringnya, bukan karena sinopsis yang pernah dibaca, bukan karena di toko buku baca sedikit, oh ini keren nih kayaknya, coba beli baca, bukan itu. Hanya karena sejarahnya. Mutatuli dan Max Havelaar ini rasanya SMP ya, apa SMA, ada di buku sejarah dituliskan. Dan penasaran, rasa penasaran itu yang menggebu. Ditambah lagi di sini ada kutipan Pramudya Anantatur yang keren menurut saya. Itu juga menjadi hal yang memancing saya untuk ingin membaca ini. Tapi saya ditakdirkan untuk tidak membeli, dan benar saja saya tetap ingin membeli. Nanti kalau ada rezeki saya akan tetap membeli, walaupun ini saya baca dari berapa halaman nih tulisannya. Di sini ada 480 halaman. Saya baru selesai membaca sampai oke mana jepitan saya. Nah, sampai di 261. Iya, oh bukan. Saya baca sampai lebih. Saya baca di halaman 281. Yang enggak ada lagi kan? Enggak ada. Saya dari 480 halaman saya hanya berselera untuk membaca di 281 dan memutuskan tidak membaca lagi untuk bersiap rugi. Rupanya akhirnya endingnya menarik. Bodoh amat lah, rugi dah. Tiba-tiba ada orang ceritain, lu nggak baca itunya, udah siap dikatain orang. Ya udah siap menerima resiko apapun karena tidak mengetahui endingnya. Ya saya berhenti di 281 karena sepertinya ini bukan selera saya. Bacaannya berat, dalam arti kata mungkin pada zamannya pertama ini novel terjemahan. Novel terjemahan itu ada kesulitan, ada aspek di mana alih bahasa, dalam di sini ditulis penerjemah, itu gaya dari alih bahasanya itu berpengaruh. Pemilihan diksi oleh alih bahasanya itu pengaruh sekali dalam penyampaiannya. Jadi saya nggak tahu karya aslinya bagaimana. Tapi karya terjemahan ini, karya alih bahasa ini bukan selera saya untuk dibaca. Terlalu berat. Beneran mungkin padahal ini eranya era 2004 ya, pertama kali diterbitkan di Indonesia. Diterjemahkan di Indonesia. Saya buka lagi di tasnya. 2014 padahal. 2014 menurut saya itu bukan eranya lagi Pujangga Lama. Tapi saya ngerasain kentalnya Pujangga Lama itu di sini. Atau jangan-jangan beneran karyanya Max Havelaar itu seperti itu. Bener-bener karya tahun 60-an yang ya kayak karya-karya Pujangga Lama, kayak karyanya siapa ya yang bisa dibandingkan ya,
Ya karya-karya Pujangga lama lah. Eh, ya karya-karyanya puitis, penuh majas, karyanya penuh apa? Perbandingan, penuh hmm, penuh ketidaktegasan untuk mencapai sebuah keindahan dalam sebuah kalimat. Kalau menurut saya seperti itu. Terlalu apa? Di sini nih kata-katanya sangat-sangat tersusun dan uh, hiper apa? Metafor. Terlalu banyak majas dan berbagai jenis majas, bukan satu majas saja di sini yang dilahirkan di karya ini. Itu yang membuat saya dengan kesibukan dulu saya suka Khalil Gibran tuh kebaca sama saya. Yang menariknya adalah ini cocok bagi orang-orang yang ingin mendapatkan karya-karya yang seperti itu, yang eh, mendeskripsikan sesuatu dengan apa ya, dengan mendeskripsikan satu kata, satu benda yang mungkin kalau benda itu adalah satu kata namanya, deskripsikan sampai 5 kalimat. Nah ini seperti ini di buku itu, karya itu seperti itu, dan tidak banyak tidak tidak terlalu dia ini tidak terlalu, dan dia tidak apa ya, tidak, hal yang deskriptif itu tidak kepada hal-hal yang nyata gitu, tidak, bukan deskriptif eh, apa ya, deskriptif tentang lokasi latar, tapi dia eh, lebih kepada penciptaan suasana. Dia mendeskripsikan suasana, dia menarasikan narasi, ya kebanyakan narasi daripada deskripsi di sini. Dia banyakkan narasi. Dia kalau mendeskripsikan sesuatu itu ada deskripsi suasana, keadaan, eh, ke apa namanya itu, vibes kalau kata orang sekarang tuh. Itu yang banyak dideskripsikan oleh di karya ini. Dan itu ya menurut saya, untuk orang seperti saya itu nggak terlalu suka bacanya seperti itu. Awal bertahan. Ditambah di sini karya yang penuh keraguan. Entah benar atau tidak sejarahnya ini sempat dilarang beredar karena ini menyinggung banyak pihak. Apakah itu benar atau tidak, nggak. Tapi terlihat di sini keraguan Doris Dekker. Atau kalau di sini bilang ketajaman, nggak tajam Doris Dekker menulis. Menurut saya Mutatuli nggak tajam menulis di sini. Dia menarasikannya penuh keraguan, penuh kebimbangan, berasa di sini. Dimana dia plotnya adalah dia mendengarkan cerita. Jadi isinya ini novel ya, bukan buku sejarah. Balik lagi, ini fiksi sejarah, tapi dalam bentuk novel. Nah, fiksi sejarah dalam bentuk novel ini dia menceritakan seorang pedagang, saudagar kopi, ketemu dengan orang yang pernah dikenalnya dulu tapi tidak terlalu kenal, yang dia kurang respect, dan orang itu membawa kopi dari Sumatera, dan dia menawarkan sebuah puisi, karya-karya tulis. Dia seorang penulis rupanya orang itu. Dan si saudagar ini tidak apa, dia adalah saudagar yang jujur. Dia tidak terlalu suka kepada karya-karya sastra, karena dianggapnya karya sastra itu adalah kebohongan. Dia tidak akan menceritakan, dia tidak suka menceritakan bahwa minum kopi dulu ya, nikmat di sore hari, di saat di saat garis merah sudah muncul. Dia nggak mau mendapatkan hal tersebut, kata dia. Nggak mau orang berlebihan dalam sastranya, hanya menciptakan keindahan-keindahan garis merah bagai emas, apa segala macam itu kebohongan bagi dirinya. Aku makelar kopi dan tinggal di Loeriggracht. Gimana bacanya, mohon maaf kalau salah. Nomor 37 Amsterdam. Aku tidak terbiasa menulis novel atau karya semacam itu. Oleh karena itu, perlu waktu lama sebelum aku bisa memutuskan untuk memesan beberapa rim kertas ekstra dan memulai buku ini yang pembaca budiman baru saja kau pegang dan harus kau selesaikan. Tak peduli kau makelar kopi atau berprofesi lainnya. Bukan hanya telah
tidak pernah menulis sesuatu pun untuk menyerupai novel. Aku bahkan tidak suka membaca hal-hal semacam itu karena aku seorang pebisnis. Sudah bertahun-tahun aku bertanya kepada diriku sendiri apa gunanya karya-karya semacam itu. Dan aku takjub melihat kekurang ajaran penyair atau penulis novel dalam menceritakan kisah-kisah yang tidak pernah terjadi. Bahkan kisah-kisah yang seringkali mustahil bisa terjadi. Seandainya aku di posisiku, aku maklar kopi dan tinggal di Lourigard nomor 37, membuat pernyataan kepada seorang pedagang besar, yaitu orang yang menjual kopi, dan mengucapkan sebagian kecil saja dari kebohongan yang sering ada di sebagian besar dari puisi dan novel. Dia akan langsung berhenti menggunakanku dan pindah ke Buselik and Waterman yang juga maklar kopi. Tapi kau tidak perlu tahu alamat mereka. Oleh karena itu, aku sangat berhati-hati untuk tidak menulis novel atau mengucapkan pernyataan palsu apapun. Aku selalu berkomentar bahwa orang yang melakukan hal semacam itu seringkali berakhir buruk. Semboyanku adalah dan selalu kebenaran dan akal sehat. Tentu saja dengan perkecualian kitab suci. Asal muasal kekeliruan itu bisa ditelusuri hingga ke penyair anak kita, Van Alpen. Nah, dia menceritakan dirinya, uh, terkait siapa dirinya, kenapa tidak suka akan novel. Nah, apa? Tapi di saat dia berjalan ke bursa kopi, dia ketemu kenalannya, namanya Charlemagne. Ada ceritanya. Dia Charlemagne itu, dia memanggilnya Charlemagne karena dia pakai Charlemagne. Si Charlemagne itu menurut dia orang yang tidak pantas untuk ditemenin karena menurut dia kastanya rendah daripada dirinya. Maka berusaha ditepis kedatangan Charlemagne itu. Tapi Charlemagne itu mengirimkan tulisan-tulisannya ke rumahnya si kok saya jadi lupa namanya, Stunbook. Dox siapa sih namanya? Dox Topel. Nah, yaitu Dox Topel. Nah, dia menceritakan hal tersebut sampai akhirnya tulisan dari orang si Charlemagne itu diterima terus dan dibacakan oleh orang lain di dalam pertemuan orang-orang kaya lainnya, di dalam pertemuan seorang saudagar gula. Dan si saudagar gula itu dan orang-orang lain itu suka akan tulisan tersebut. Nah, si Dox Topel tadi mau si Dox Topel itu mau buang karya itu, tapi dibaca sama dia ada beberapa hal tentang dokumentasi dan cerita-cerita masalah kopi. Ada kata-kata kopi yang menarik perhatiannya. Nah, akhirnya dia bercerita kepada teman-temannya, bercerita kepada bawahannya, kepada anak saudagar gula tadi, sehingga akhirnya bersepakat bahwa dia akan menulis dan menerbitkan tulisan-tulisan ini, menulis ulang tulisan-tulisan ini, bahan-bahan ini. Tapi ada beberapa syarat, tentu saja terkait kopi. Namun setelah bersepakat, mereka mempunyai beberapa syarat, dan di salah satu orang yang salah satu dari orang-orang yang menyusunnya, yaitu yang bernama Stern. Stern ini anak dari saudara Gargula tadi. Si Stern itu mau keterlibatan dia secara langsung dalam menulis, dan dia mau karya dia sendiri pun diterbitkan. Ya, maksudnya tulisan dia diterbitkan. Nah, disitulah awal mulanya. Jadi beberapa bab menceritakan tentang pertemuannya, tentang puisi, tentang ini, bahwa dia adalah saudagar kopi, tidak tertarik pada sastra, dan akhirnya sampai menulis sastra, tulisan yang dia inginkan adalah tulisan mengenai kopi dan informasi-informasi kopi. Namun di bagian Stern kalau yang nulis, disitulah Stern menciptakan sebuah cerita dari pengalaman si Charlemagne. Si Charlemagne inilah
yang pernah menjadi dan menjabat beberapa jabatan di pemerintahan Hindia Belanda sebagai perwakilan Belanda di Indonesia, yang hari ini nama Indonesia. Dia pernah di Sumatera Barat, mungkin dulu namanya Sumatera bagian tengah ya, Sumatera Barat. Kemudian dia pernah juga di daerah Sumatera, dan cerita ini menceritakan dia di Lebak. Nah, inilah cerita tentang, kalau dihubung-hubungkan, cerita tentang Edward Doisdekker, yang dia bagaikan seseorang yang PNS bersih lah istilahnya. PNS bersih yang gimana ya? Ya, hidupnya menyedihkan. Karena ya PNS bersih itu ya makan dari gaji pokoknya saja itu ya nggak selesai, hidupnya nggak selesai. Gajinya tidak cukup untuk menghidupi dia dan keluarga. Dan akhirnya dia pun terlilit utang, dan idealisnya dia suka menentang atasan-atasannya dia, sehingga dia sendiri suka banyak masalah. Dan cerita itu terus berlanjut. Max Havelaar ini ya banyak menceritakan kisah-kisah di Indonesia, ketidakadilan. Tapi mau tahu apa? Saya tertarik hanya pada beberapa 2-3 bab setelah dia mulai menulis novel tentang atau bahasanya di sini ada komposisi Stern, yaitu komposisi yang menceritakan tentang novel, tentang apa yang dialami oleh Edward Doisdekker dalam sudut pandang Edward Doisdekker. Dia melihat korupsi di mana-mana. Nah, di situ saya tertariknya cuma pada 2 bab pertama, karena itu digambarkan bagaikan dengan gambar apakah mungkin, sangat relate dengan hari ini. Jangan-jangan sebenarnya kita masih dijajah. Sempat tersentik hal tersebut karena membaca 2 bab pertamanya Sistem tadi. Karena yang diceritakan di situ rakyat lapar, tanam paksa, semuanya itu atas izin penguasa Indonesia asli. Nah, di situ saya mulai tidak bisa mengosongkan gelas pikiran saya. Karena saya tidak bisa mengosongkan gelas pikiran saya, terlalu banyak hal yang berkecamuk, menempel, referensi lama saat SMP saya, SMA itu muncul lagi. Menurut saya membaca pun jadi mulai gak asik karena membaca nerawang. Ya, ini novel yang berat. Itu juga yang membuat saya nggak baca sampai habis kali. Tapi ya itu, gaya-gaya bahasanya. Saya baca ya kutipan-kutipannya. Ada nggak saya tandain? Nah, nih, saya nggak tahu kenapa tandai. Katanya, saya baca dikit ya. Karena itu, tidaklah benar di kantor seorang makelar. Setelah melihat semua ini, aku berpikir, the omnibus aliquid, the toto nihil, atau muta non multum. Semuanya tidak benar, tapi tidak berarti apa-apa. Semuanya ada, tapi tidak berarti apa-apa. Itu arti dari the omnibus aliquid, the toto nihil. Kemudian muta non multum, banyak tapi tidak banyak. Nah, dia memilih kata-kata itu, kutipan itu. Itu ada bahasa Yunani. Kemudian dia membacakan puisi juga, menuliskan puisi di sini. Mengenai kitab Ayub, ada sesuatu yang lain mengenai Ayub dalam bentuk puisi. Mengenai protein dalam atmosfer, mengenai politik Rusia, mengenai huruf vokal, mengenai penjara sekuler, mengenai hipotesis kuno, mengenai horor vakui, ketakutan terhadap kekosongan, mengenai keinginan penghapusan hukuman karena memfitnah, mengenai penyebab pemberontakan Belanda terhadap Spanyol bukan dilandaskan keinginan atau kebebasan beragama atau politik, mengenai obsesi mesin abadi, mengkotakkan lingkaran, dan
penarikan akar kuadrat bilangan irasional, mengenai bobot cahaya, mengenai kemerosotan peradaban semenjak dimulainya kekristenan, mengenai mitologi Islandia, mengenai Emile Rossio, mengenai Sirius sebagai pusat sistem tata surya, mengenai biaya masuk yang tidak berguna, tidak pantas, tidak adil, dan tidak bermoral, mengenai puisi sebagai bahasa terkuno, mengenai semut putih, mengenai ketidakadilan, ketidakalamian sekolah, mengenai masalah hidrolik sehubungan dengan penanaman padi, mengenai dominasi nyata peradaban barat, mengenai harga kopi Jawa, mengenai masyarakat Cina, dan lain-lain. Nah, jadi itu tulisannya tentang daftar tema-tema dari tulisan yang dikirimkan Charlemagne kepada beliau. Nah, tapi ditulisnya dengan gaya berpuisi, sehingga kalau lagi baca itu jadi pengen berpuisi juga. Ini listnya. Kemudian saya tunjukkan beberapa hal lagi yang menarik. Kalau lagi baca ini karya penuh puisi lah. Seperti baca ya. Tidak, mereka telah terlelap dalam kesunyian resmi yang menjijikkan, yang gayanya adalah aku mendapatkan kehormatan, dan perasaannya adalah yang penting pemerintah puas. Tidak, Verburg, jangan repot-repot soal itu. Kau tidak perlu belajar apa-apa dariku. Misalnya pagi ini dalam rapat, apakah aku mengatakan sesuatu yang baru? Tidak ada yang baru. Tapi cara bicara Anda berbeda dengan yang lain. Yaitu karena pendidikanku terbengkalai. Aku bicara secara acak. Tapi kau harus mengatakan kepadaku, mengapa kau mendiamkan saja semua ketidakadilan yang terjadi di Lebak? Saya tidak pernah mendapatkan kesan seperti itu dalam pelantikan pejabat baru sebelumnya. Lagi pula, segalanya memang selalu begitu di negeri ini. Ya, aku tahu sekali. Tidak semua orang bisa menjadi nabi atau rasul. Kayu akan segera menjadi barang langka karena banyaknya penyaliban. Tapi kau pasti bersedia membantuku membenahi segalanya. Kau pasti ingin melaksanakan tugasmu. Wah, tuh sedikit berasa nggak kalau saya lagi baca itu berasa ini orang puisi mulu, pakai cara bandingin dengan nabi, rasul. Kayu akan habis karena semua orang jadi nabi, rasul, disalib semua. Ya itulah. Kemudian kebejatan moral menuntun pada kehancuran. Baca kitab suci dan perhatikan Salman. Dia meninggalkan jalan Tuhan. Kini dia miskin dan tinggal di loteng kecil. Itu akibat kebejatan moral dan perilaku buruk. Dia menulis artikel-artikel yang tidak pantas dalam Independence dan menjatuhkan majalah Al-Galaja. Itulah akibat dari menuruti keinginan sendiri. Dia tidak tahu pukul berapakah saat ini. Dan putra kecilnya mengenakan celana selutut. Ingatlah bahwa tubuhmu adalah kuil Tuhan. Dan ayahmu selalu harus bekerja sangat keras untuk mencari sesuap nasi. Ini benar. Angkat pandanganmu ke atas dan berupayalah menjadi makelar yang terhormat ketika aku pergi ke Driebergen. Ingatlah semua orang itu. Dan tidak mau mendengar nasihat baik yang menginjak-injak agama dan moralitas. Lalu lihatlah dirimu di dalam orang-orang ini. Jangan menganggap dirimu setara dengan Stern, yang ayahnya begitu kaya dan yang akan selalu punya cukup uang, walaupun dia tidak suka menjadi makelar. Pikirkan saja bahwa kejahatan selalu mendapatkan hukuman. Ya kan? Diksi-diksinya, aku nggak tahu diksi penerjemahnya atau memang beneran begini. Nah, kemudian di sini juga ada kutipan-kutipan tulisan-tulisan si Edward Decker-nya sendiri saat menjabat. Ada beberapa kutipan suratnya dia, surat pengunduran diri dia. Nah, kayak gini. Nomor 88, rahasia segera, Rangkas Bitung 24 Februari 1856. Kepada Residen Banten. Semenjak melaksanakan tugas-tugas saya di sini sebulan yang lalu, saya terutama telah menyibukkan diri dengan meneliti bagaimana para pejabat melaksanakan kewajiban mereka terhadap penduduk sehubungan dengan kerja paksa, pundutan, dan semacamnya. Dengan segera, saya mengetahui bahwa bupati berdasarkan tanggung jawabnya sendiri dan demi kepentingannya sendiri memanggil penduduk agar bekerja untuknya dengan jumlah yang jauh melebihi
jumlah pancen atau kemit yang diperbolehkan secara hukum. Nah, jadi itu novel yang menurut saya kalau Anda pecinta sejarah menarik dibaca, karena terlalu banyak referensi yang mengganggu bacaan kita. Kecuali Anda pecinta sejarah, Anda akan mempunyai referensi lebih banyak dan lebih asik membacanya menurut saya. Kalau saya, karena tulisannya dan ini karya yang bikin saya nggak bisa ngosongkan kepala, menurut saya ini karyanya kurang asik. Terutama di pada bab-bab tengah. Di awal asik, tengah asik, dan saat saya loncat-loncat bacanya, di belakang ada beberapa hal yang asik. Tapi ini layak untuk masuk rak, untuk jadi sebuah kenangan anak-anak kita bahwa ini adalah sesuatu yang dipercaya membuat politik etis dibuat oleh Belanda. Dan ini juga yang membuat Belanda, pada Ratu Belanda dan penguasa Belanda, mengetahui bahwa perwakilan mereka di Hindia Belanda sangat korup dan semena-mena dan tidak manusiawi. Nah, itulah cerita-cerita yang ada di dalamnya. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita lainnya, novel lainnya, video lainnya, vlog-vlog saya lainnya. Jangan lupa silakan komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia.